Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Senang bisa menyapa kembali Anda semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali terasa tidak pasti, di mana berita buruk silih berganti datang, rasanya mudah sekali bagi kita untuk merasa cemas, khawatir, bahkan takut. Pergumulan hidup, entah itu masalah pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau tantangan global, bisa saja mengguncang rasa aman kita. Namun, patutlah kita bersyukur, karena di dalam Tuhan, kita memiliki jangkar yang teguh, tempat perlindungan yang kokoh. Sebelum kita melangkah lebih jauh merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada hari ini dengan penuh syukur. Terima kasih atas setiap anugerah dan penyertaan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Saat ini, kami rindu untuk Engkau berbicara melalui firman-Mu. Singkapkanlah kebenaran-Mu, kuatkanlah iman kami, dan hiburlah hati kami yang mungkin sedang dilanda kecemasan ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita buka Alkitab kita dan bersama-sama membaca Mazmur 46, khususnya pada ayat 2 dan 3, di mana firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dan runtuh ke dalam laut. Ayat ini ditulis dalam konteks di mana keadaan di sekitar pemazmur sedang kacau balau. Bahkan digambarkan dengan gambaran yang ekstrim. Bumi berubah, gunung-gunung goncang dan runtuh ke dalam laut. Ini adalah metafora untuk bencana, krisis besar, atau kondisi yang sangat menakutkan dan tidak stabil. Dalam menghadapi situasi seperti ini, respon alami manusia adalah takut, panik, dan merasa tidak berdaya. Kita pun sering mengalami goncangan-goncangan dalam hidup. Mungkin bukan dalam skala gunung yang runtuh, tetapi dalam bentuk krisis finansial, masalah keluarga yang berat, tantangan kesehatan, atau ketidakpastian masa depan yang terasa mengancam kedamaian kita. Saat itulah rasa takut merayap masuk. Namun, di tengah gambaran kekacauan itu, Mazmur 46 ayat 2 datang sebagai jangkar yang kokoh, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini bukan sekedar pernyataan, melainkan pengakuan iman mendalam tentang karakter Tuhan. Dia bukan hanya bisa menjadi perlindungan atau mungkin menjadi penolong. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Keberadaannya sebagai pelindung dan penolong dalam kesesakan telah terbukti, telah diuji waktu, dan tidak pernah gagal. Ini adalah janji Tuhan yang teguh. Dia tidak berubah, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak seperti bumi yang bisa berubah atau gunung yang bisa goncang. Karakternya adalah kekuatan dan tempat teraman kita saat badai datang. Sama seperti Yesaya 41 ayat 10, yang dimana menegaskan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini adalah peneguhan bahwa kita tidak pernah menghadapi badai sendirian. Lalu, apa respon kita terhadap kebenaran ini? Jika Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, dan penolong yang terbukti, maka panggilan bagi kita adalah untuk sungguh-sungguh menjadikan Dia satu-satunya tempat kita berlari dan bersandar.
bukan mencari solusi instan dari dunia, bukan tenggelam dalam kekhawatiran, melainkan datang kepadanya. Dalam Ibrani 4 ayat 16 memberikan ajakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Maka dari itu, langkah konkret kita adalah datang kepada Tuhan dalam doa, dengan jujur mencurahkan segala ketakutan, kekhawatiran, dan kebutuhan kita. Daripada memikul beban sendirian, marilah kita membawa kepada Dia yang sanggup menopang segala sesuatu. Percayalah bahwa Dia mendengar, peduli, dan akan memberikan pertolongan yang kita butuhkan sesuai dengan waktu dan caranya yang terbaik. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah badai dahsyat di tengah lautan. Ombak menggila, angin menderu, kapal terombang-ambing hebat. Para penumpang ketakutan, namun kapten tahu persis di mana pelabuhan terdekat yang kokoh. Dia tidak panik, melainkan dengan tenang mengarahkan kapal menuju pelabuhan tersebut. Ketika kapal akhirnya merapat di dalam perlindungan pelabuhan, keganasan badai di luar tidak lagi mengancam mereka. Badai kehidupan akan selalu ada, tetapi Allah adalah pelabuhan kita yang aman. Dia tidak menghilangkan badai secara instan, tetapi Dia menuntun kita ke dalam perlindungannya di tengah badai tersebut, memberikan kita keamanan dan kekuatan untuk menghadapinya. Baiklah saudara-saudari sekalian, sudahkah kita benar-benar menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan utama kita saat masalah datang? Atau apakah kita cenderung mencari solusi lain terlebih dahulu atau justru tenggelam dalam ketakutan? Berikutnya, apa yang menghalangi kita untuk sepenuhnya bersandar pada janjinya? Ingatlah saudara, Tuhan Yesus pernah berjanji dalam Matius 28 ayat 20b yang berbunyi, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kehadirannya adalah penghibur terbesar kita. Mari kita merespon firman Tuhan hari ini dengan memperbarui komitmen kita untuk menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Allah, Sang tempat perlindungan dan kekuatan kita. Apapun badai yang sedang Anda hadapi saat ini, datanglah kepadanya, curahkan isi hati kita, percayalah bahwa Dia sanggup menolong. Baiklah saudara-saudari sekalian, sebelum kita mengakhiri renungan kita dalam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami. Terima kasih karena Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami yang teruji. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami sering lupa untuk bersandar kepadamu dan lebih memilih dikuasai rasa takut. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam setiap badai dan kesesakan hidup ini, mata kami tetap tertuju padamu. Ajar kami untuk datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian, menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berikan kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Jagalah hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa agar anugerah dan kekuatan-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya.